Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah?
Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini. Dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Tawari 17. Tuhan Yesus memberkati. Daud merasakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan bagi hidupnya. Luar biasa. Dia ingat siapa dirinya, gembala domba, orang biasa dari kampung kecil Bethlehem, tetapi karena anugerah Tuhan bisa menjadi Raja Israel. Tentu sesudah melewati banyak proses dan pembentukan Tuhan.
Daud merasa sangat diberkati Tuhan. Dan dia melihat bahwa tabut Tuhan hanya tinggal diletakkan di kemah. Daud punya kerinduan untuk membangun tempat yang baik, yang layak untuk tabut Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Tetapi ternyata Tuhan menolak kerinduan Daud. Melalui Nabi Natan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meminta siapapun untuk membangunkan rumah bagi Tuhan, karena Tuhan terlalu besar, terlalu mulia. Tidak ada usaha manusia yang dapat membalas kasih setianya Tuhan, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Lalu Tuhan akan mengabulkan kerinduan Daud. Nanti anaknya yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati keturunan Daud yang setia dan mengasihi Tuhan. Sedangkan yang memberontak akan dihajar oleh Tuhan. Daud sangat bersyukur, lebih daripada kerinduannya dan doanya. Tuhan menjawab. Tuhan juga memiliki rencana yang besar bagi keturunannya. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Teks ini ditulis untuk mengajar orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan, dan kita juga untuk sadar diri siapa kita. Bukan siapa-siapa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita selalu bersyukur karena mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan akan terus baik dan setia supaya hidup kita dapat menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan yang mulia. Sehingga melalui hidup kita banyak orang boleh percaya dan mengenal Tuhan kita yang benar, Juru Selamat kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hal ini juga mengajar kita untuk rendah hati, tahu diri, tidak sombong. Kalau kita menikmati hal-hal baik, apapun itu juga, itu semua anugerah Tuhan. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, mengintrospeksi kita untuk tetap rendah hati, sadar diri, dan mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan menyertai kita. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan kita harus hadapi saat ini, tetap percaya, tetap bersyukur. Kasih setia Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Dia Bapa yang berkuasa, sangat baik dan setia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.